Dan dari dua jenis fitnah ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita mau membuat diagram umum, maka al-fitan itu posisinya paling atas. Al-fitan itu berposisi paling atas, terbagi menjadi dua, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi inilah yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendapati masa tersebut, tapi beliau sudah menyampaikan sejak sekian 1400 tahun yang lalu, disampaikan di hadapan para sahabat. Ini yang biidznillah taala akan kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan peringatan terhadap fitnah. Apakah fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat, dari masa di mana beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan riwayat yang paling baik dalam mengumpulkan tahdzir Nabi alaihi salatu wassalam, peringatan beliau alaihi salatu wassalam, adalah hadis yang datang dari periwayatan Abdurrahman ibnu Abdurrabbil Ka'bah dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anhuma menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidaklah seorang nabi sebelumku diutus ke tengah-tengah umatnya, ke tengah-tengah kaumnya, kecuali pasti akan menyampaikan apa-apa yang sudah seharusnya diketahui oleh umatnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sebelum beliau ada sekitar 14.000 nabi dan rasul yang diutus ke masing-masing kaumnya, yang diutus ke masing-masing umatnya. Dan dari kalangan umat ini yang telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yang paling banyak menerima nabi dan rasul adalah Bani Israel. Bani Israel seperti yang sudah kita ketahui, al-Yahud paling banyak. Di sana ada Nabi Yahya, di sana ada Nabi Isa, di sana ada Nabi Musa. Yang mana risalah-risalah kenabian ini adalah risalah al-Islam pada hakikatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dahulu dipimpin oleh para nabi. Apabila wafat seorang nabi, karena memang nabi dan rasul yang ada di tengah-tengah Bani Israel tidak bertahan lama, karena Bani Israel termasuk golongan manusia yang memiliki makar demi makar, tipu daya demi tipu daya, bahkan upaya untuk membunuh para nabi dan rasul yang ada di tengah-tengah mereka. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih dinukilkan, Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi salatu wassalam bersama dengan Nabi Isa saat itu di masa yang sama sedang memberikan petuah, sedang memberikan nasihat kepada Bani Israel. Saking banyaknya jumlah Bani Israel, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Baitul Maqdis yang kita tahu sekarang di Palestina itu dipenuhi oleh semua Bani Israel. Disampaikanlah 5 perkara berkaitan, kalau kita kurang lebih dengan rukun Islam. Kalian harus menegakkan sholat, kalian harus menunaikan zakat, dan yang seterusnya. Itu biasa dilakukan oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Yang menjadi puncak kejahatan Bani Israel adalah setelah nasihat demi nasihat tersebut tersampaikan kepada mereka, maka tidak sedikit dari mereka yang berkerumun dan memiliki sebuah makar.
sebuah keinginan jahat untuk membunuh Nabi Yahya saat itu. Ini jahatnya atau bengisnya keadaan Bani Israel yang memang dikenal dan dicatat di dalam bahkan Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang nabi diutus ke sebuah kaum kecuali pasti akan menyampaikan sesuatu yang baik kepada umatnya. Disampaikan nasihat demi nasihat, petuah demi petuah. Di sisi yang lain, wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Para nabi tersebut di setiap umatnya, di setiap masanya membawa tugas yang sama, yaitu memberikan peringatan dari keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah kaum tersebut. Jadi di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyimpulkan bahwa seperti yang sudah kita ketahui, tugas Nabi dan Rasul ada dua, basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan peringatan dari hati-hati kalian dari fitnah, hati-hati kalian dari asyahawat, hati-hati kalian dari asyubuhat, itu memang tugas beliau sebagai seorang nabi. Jangan kita anggap itu sebagai sesuatu yang kaku, sesuatu yang keras. Seharusnya Nabi hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, perbaikan jiwa, baca Al-Quran, salat malam, sedekah. La. Beliau bukan hanya membawa busyra, tapi membawa at-tahdhir. Beliau bukan hanya membawa kabar gembira, tapi juga membawa peringatan. Inilah dakwah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Umat kalian ini, yakni umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, telah dijadikan keselamatan mereka ada pada awalnya, generasi pertamanya. Generasi pertama maksudnya adalah para sahabat. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa generasi terbaik, al-afiyah, keselamatan demi keselamatan ada di masa sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, dengan jaminan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha ila akhiril hadis. Dan nanti di akhir zaman, di akhir umat ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, akan terjadi bala, musibah demi musibah. Akan terjadi perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya, fitan. Jadi awal dari umat ini adalah kebaikan demi kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan beliau, para sahabat hidup, para sahabat berinteraksi, para sahabat bertolabul ilm, para sahabat beramal, kebaikan demi kebaikan, nurun ala nur. Bahkan dinukilkan oleh sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda bahwa majelis-majelis kami bersama An-Nabi alaihi salatu wasallam itu seakan-akan tidak pernah berhenti, berlanjut satu majelis ke majelis yang lain, satu hadis ke hadis yang lain, satu nasihat ke nasihat yang lain, terus. Saking sibuknya mereka dengan petuah-petuah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang disayangkan, yang sudah menjadi sebuah takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah akhir dari umat ini akan mendatangkan atau akan mendapati berbagai macam fitan, berbagai macam ujian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ujian yang ada di generasi pertama, yang ada di sisi para sahabat, ujian-ujian yang ada di tengah-tengah mereka kaitannya dengan pengorbanan darah, pengorbanan harta, luar biasa. Para sahabat seperti yang sudah kita ketahui bagaimana mereka menjadi hamba-hamba Allah yang rela mengorbankan nyawanya demi Islam, yang rela mengorbankan hartanya demi Islam, yang mungkin jarang kita dapati di masa ini. Di antara umat Islam yang rela mengorbankan harta dan nyawa mereka demi al-Islam. Di akhir zaman justru fitnah demi fitnah, perkara yang kalian ingkari akan terjadi di tengah-tengah umat. Hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan.
bahwa fitnah itu akan dipaparkan. Dipaparkan itu artinya dikirimkan, dimasukkan ke dalam hati-hati setiap hamba, udan, sedikit demi sedikit. Fa ayyu qalbin ushribaha, yani ahabbaha wa tashufu ilaiha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jenis hati mana yang na'udzubillah min dzalik menyukai fitnah tersebut. Dia suka untuk menoleh kepada fitnah tadi. Jadi fitnah itu dikirimkan kepada hati-hati kita. 1 fitnah, 2 fitnah, 3 fitnah, terus. Namun hati seorang hamba, hati kita ini akan terbagi menjadi 2. Ada jenis hati yang mengabaikan fitnah, ya sudah, kita akan sibuk dengan amalan-amalan soleh, kita akan sibuk dengan kaedah demi kaedah yang sudah kita pelajari dari para ulama, kita akan sibuk dengan Al-Quran, kita akan sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terus. Namun jenis fitnah atau jenis hati yang kedua, jenis hati yang kedua adalah jenis hati yang justru menyukai fitnah demi fitnah ini. 1 fitnah dikirimkan, dia terus menoleh ke arahnya. Fitnah yang kedua dikirimkan lagi ke dalam hatinya, dia ikuti lagi. Fitnah yang ketiga, keempat, terus. Yang mana kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seandainya ada jenis hati yang kedua tadi, nukita fihi nuktatun sauda, kapan dia menyambut fitnah tersebut, kapan dia menoleh kepada fitnah tersebut, akan diberikan 1 titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan jenis hati yang pertama tadi yang mengingkari, tidak sibuk dengan fitnah tersebut, maka akan diberikan 1 titik putih. Hatta tasiru ala qalbain. Maka hati-hati manusia, hati-hati hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jiwa-jiwa mereka nantinya akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, abyad mithlis safa, hati yang putih, jiwa yang bersih, seperti batu permata, seperti kaca yang bening, benar-benar bersih. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Fitnah jenis apapun, mau syubhatnya, mau syahwatnya, tidak akan berpengaruh dengan hati tersebut, karena jernih hatinya, bersih. Ada fitnah masuk, justru fitnahnya yang terpleset. Ada fitnah yang masuk ke dalam jiwa tersebut, justru fitnahnya yang menjauh, karena hatinya bersih. Ini jenis hati yang pertama. Wal akhar, adapun hati jenis yang lainnya, aswadu murbad dan kalkuzi mujakhian. Jenis fitnah atau jenis hati yang kedua adalah hati yang hitam, gelap, hati yang pekat, seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati yang tidak mengetahui kebaikan, hati yang tidak bisa mengingkari kemungkaran demi kemungkaran, illa ma ushriba min hawa, kecuali apa yang sejalan dengan hawa nafsunya. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 jenis jiwa seorang muslim yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada jiwa yang bersih, yang dia tidak akan sibuk dengan berbagai macam fitnah. Ada jiwa yang na'udzubillah min dzalik, gelap, kotor, yang justru akan termakan dengan fitnah-fitnah tersebut, akan terbawa dengan arus-arus fitnah tersebut. Patokannya di akhir hadis ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaedah. Jenis hati yang tidak mau mengetahui kebaikan, jenis hati yang tidak mau mengetahui al-haq, dan dia tidak mau mengingkari kemungkaran. Disitulah artinya dia menjadi hati, dia menjadi jiwa yang penuh dengan fitnah demi fitnah. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillahi ra'akumullah, demikian pula hadis yang berikutnya yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah, akhraja Syaikhan an Hudzaifah, dinukilkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, yang mana beliau mengatakan, yakni Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan demi kebaikan, tapi aku, kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, tapi aku bertanya
kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kejelekan demi kejelekan. Makhafata ayyudrikani. Kenapa sosok Hudzaifah bertanya tentang keburukan? Kenapa sosok Hudzaifah justru bertanya tentang kejelekan? Khawatir aku akan terjatuh, aku akan melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Maka di antara pertanyaan tersebut, qultu, aku katakan, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu kami di masa jahiliyah, dulu kami di masa yang penuh dengan kegelapan. Faja'ana Allah bihadzal khair, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan ini, atau kami, makna yang kedua, bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan ini, yakni dengan Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan setelah Islam ini, wahai Rasulullah? Jadi Hudzaifah menyampaikan apa yang ada di dalam hati beliau. Dahulu kami di masa jahiliyah. Dan ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak sedikit para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang memang ikut dalam arus kegelapan masa jahiliyah. Umar bin Khattab sudah kita ketahui sampai mengubur putrinya hidup-hidup. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya yang menenggak minuman-minuman keras, perjudian, kedzaliman, kejahatan, kekhianatan, masa jahiliyah. Dan itu bukan satu yang tercela untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, karena setelah Islam datang, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah para ulama yang disampaikan berkaitan dengan hal ini, siapa di antara manusia yang tidak memiliki masa kelam? Setiap insan, setiap manusia pasti memiliki masa gelapnya. Tapi bagaimana dia mengakhiri masa gelap tersebut? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ poinnya. Jangan dibahas apa-apa yang telah lalu. Maka di antara akidah min aqaidi ahli sunnah adalah dengan tidak membahas apapun yang berkaitan dengan keburukan-keburukan para sahabat, bahkan setelah mereka masuk ke dalam Islam. Karena memang sejarah mencatat ada tendensi-tendensi pribadi, bahkan peperangan antar para sahabat. Berkecamuk peperangan di medan jihad, satu bendera mengucapkan la ilaha illallah, bendera yang lainnya mengucapkan juga la ilaha illallah. Berperang, akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Al-kaf amma syajara bainahum. Akidah ahli sunnah adalah menahan diri dari apa yang terjadi di tengah-tengah perselisihan mereka. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, masa jahiliyah hanya ada mungkin beberapa gelintir para sahabat yang terselamatkan dari arus kegelapan jahiliyah tersebut. Yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam Tarikh Al-Khulafa, paling tidaknya ada 3 nama sahabat yang mulia. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam kita sudah tidak membahas lagi, beliau selamat dari sekian keburukan masa jahiliyah. Menyembah berhala tidak beliau lakukan, khamr apalagi, khianat apalagi, berdusta dan yang seterusnya, beliau selamat. Kita membicarakan terkait dengan orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 nama sahabat yang mulia. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah melakukan kedustaan sama sekali. Beliau sadatul qaum, di antara pembesar kaum Quraisy. Dikenal kebaikan-kebaikannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan dinukilkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sosok ayahanda tidak pernah mendengarkan syair sekalipun. Syair juga termasuk bala yang ada di masa jahiliyah. Syair demi syair, ya kalau di masa kita sekarang bait demi bait, lantunan demi lantunan, musik demi musik. Satu kali pun ayahanda tidak pernah menikmati, mendengarkan syair-syair di masa jahiliyah. Sahabat yang kedua Utsman bin Affan pun demikian. Terselamatkan walhamdulillah dari menyembah berhala, terselamatkan dari minum khamr, terselamatkan dari apapun
perkara-perkara al-jahiliyah, kedustaan, pengkhianatan, kebohongan dan yang seterusnya. Sahabat yang ketiga atau sahabiyah lebih tepatnya adalah Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anhum jami'an. Khadijah pun demikian, seumur hidupnya tidak pernah menyembah kepada berhala. Maka cocok Baginda alaihi salatu wassalam menikahi Ibunda Khadijah yang memang sama-sama fitrah, berada di atas kesucian jiwa, tidak pernah sama sekali menyembah berhala-berhala di masa al-jahiliyah. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka Hudzaifah bin al-Yaman sudah merasakan betapa nikmatnya Islam, betapa nikmatnya hidayah. Maka beliau bertanya, apakah setelah kebaikan ini wahai Rasulullah, setelah Islam ini wahai Rasulullah, ada keburukan yang mungkin nanti akan kami dapati? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, iya ada wahai Hudzaifah. Jangan dikira ini adalah akhir dari apa yang akan engkau jalani dari kehidupan. Tidak. Setelah Islam ini, setelah kebaikan yang mulia ini, masih ada keburukan yang engkau harus berhati-hati darinya. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair. Kalau begitu setelah keburukan yang akan aku dapati, apakah masih ada setelah keburukan tadi kebaikan lagi? Setelah kegelapan tadi ada cahaya lagi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya. Jadi setelah Islam, apakah ada kegelapan wahai Rasulullah? Iya. Setelah kegelapan itu, apakah ada kebaikan lagi? Apakah ada hidayah lagi? Iya, ada. Tapi kata Nabi SAW, fihi dakhan. Dalam cahaya yang kedua, dalam kebaikan yang kedua, ada sesuatu yang rancu. Jadi tidak sejelas di awal. Kalau di awal ada masa Nabi SAW diutus untuk mengajarkan tauhid, jelas ini tauhid, ini syirik, ini berhala, jangan sampai kalian sembah, dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling berhak untuk kalian sembah. Jelas, wadih, hitam-hitam, putih-putih. Kesyirikan dengan kesyirikannya, amaliyah jahiliyahnya, Nabi SAW dengan kemuliaan akhlaknya, dengan cahaya Islamnya, dengan tauhidnya. Jelas. Setelah itu ada keburukan, iya. Bahkan keburukan itu merebak, tersebar di tengah-tengah umat, kata Nabi SAW. Hudzaifah bertanya lagi, setelah keburukan itu apakah ada kebaikan? Ada, tapi tidak sejelas yang di awal. Ada kebaikan, ada cahaya Islam, tapi nampaknya tercampur, ma bainal haqqi wal batil, tercampur antara al-haq dengan al-batil, tercampur ma bainas sunnati wal bid'ah, tercampur di sana ada yang sunnah, ada yang bid'ah, tercampur di sana ma bainat tauhid wasyirik, tercampur antara tauhid dengan kesyirikan, tercampur, abu-abu. Jadi bukan hitam lagi, bukan putih lagi, tapi sudah bercampur, fihi dakhan. Maka Hudzaifah bin al-Yaman bertanya, wa ma dakhanuhu, apa yang menjadi sumber keabu-abuan, yang menjadi sumber kerancuan tersebut wahai Rasulullah? Siapa yang menyebabkan tidak jelasnya Islam di masa itu nanti? Maka Nabi SAW menyampaikan yang menyebabkan Islam tidak menjadi agama yang jelas, tidak menjadi cahaya putih yang terang benderang, tapi ada unsur kegelapannya, ada unsur kerancuannya. Qaumun yahduna bighairi hadi, adalah satu kaum yang mereka justru mencari jalur hidayah dari selain jalurku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengetahui kebaikan dari mereka, tapi engkau di sisi yang lain juga mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarr. Kaum inilah yang membawa sumber permasalahan. Kaum inilah yang membawa sumber keabu-abuan, sumber kerancuan di dalam Islam. Maka Hudzaifah mengatakan, setelah kaum tersebut ada, apakah ada kejelekan lagi? Naam. Iya, jelas ada kejelekan lagi setelah itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahkan sesuatu yang lebih parah, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Keburukan yang setelahnya lagi adalah para dai yang menyeru
yang mengajak umat Islam untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa yang mengikuti ucapan-ucapan mereka, maka niscaya dia akan menjerumuskan atau mereka akan menjerumuskan dia ke dalam jurang api neraka wal iyadzubillah. Qultu ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah berikanlah sifat orang-orang tersebut, golongan-golongan tersebut kepada kami para dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kalangan manusia sama seperti kita. Bahkan mereka berucap dengan ucapan-ucapan kita, yakni berbahasa Arab. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Apa yang engkau perintahkan apabila aku bertemu dengan masa itu wahai Rasulullah? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau senantiasa wahai Hudzaifah untuk bersama dengan jamaah kaum muslimin dan bersama dengan pemerintahnya, bersama dengan penguasa kaum muslimin. Ini jalan pertama yang bisa menyelamatkan setiap muslim dari fitnah asyubuhat. Lebih khusus lagi fitnah duat ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Solusi terbaik yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jangan selisihi penguasa kita, jangan selisihi pemerintah kita. Naam, mereka memiliki keburukan demi keburukan, mereka memiliki dosa demi dosa, mereka memiliki catatan demi catatan, tapi ingat, ada cara terbaik untuk mengingkari keburukan-keburukan, pengkhianatan-pengkhianatan tersebut. Talzam, engkau terus berada di tengah-tengah jamaah kaum muslimin, engkau terus berada di tengah-tengah penguasa mereka. Qultu, kata Hudzaifah bin Yaman, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau seandainya di masa itu kaum muslimin tidak memiliki jamaah, tidak memiliki perkumpulan, tidak memiliki komunitas, tidak pula memiliki penguasa, chaos kondisinya, carut marut keadaannya, tidak ada pemerintah yang sah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'tazil tilkal firaq kullaha, kelompok-kelompok yang ada tinggalkan mereka semua, jangan berafiliasi, jangan bergabung kepada satu pun dari kelompok yang na'udzubillah min dzalik menentang pemerintah yang sah. Walau anta 'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dzalik, walaupun engkau sampai harus benar-benar bertahan di sebuah pohon dan engkau wafat dalam kondisi seperti itu. Pegang teguh, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jama'atul muslimin dan pemerintahnya. Ikhwati fillah yarhakumullah, disinilah beliau akan mulai masuk kepada poin yang disampaikan dari inti muhadharah ini, yang mana beliau rahimahullah menyampaikan hadhil ahadits ats-tsalatsah wa hiya sahihah kulluha muttafiqatun ala tahdhiril muslim al-kayyisi al-fatini minal fitani allati hadathat aw satahduts. 3 hadis ini menunjukkan kepada kita tahdzir, peringatan yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada setiap muslim, kepada setiap muslim yang cerdas, kepada setiap muslim yang ingin kebaikan untuk agamanya, kepada setiap muslim yang ingin kebaikan untuk akhiratnya, agar berhati-hati dari berbagai macam fitnah, apakah yang telah terjadi ataukah yang akan terjadi di akhir zaman. Wa hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, fama min amrin yadurrun nas fi dinihim illa hadzarahum min wa ma min amrin yanfa'uhum fi dinihim illa amarahum bih. Dan ini merupakan salah satu dari kumpulan ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda-sabda beliau, karena beliau tidaklah melihat sebuah perkara yang bisa mendatangkan kemudaratan untuk umat manusia kecuali pasti beliau peringatkan. Segala perkara pun yang akan mendatangkan manfaat untuk manusia kecuali pasti beliau akan memerintahkannya. Ya khawati fillah yarhakumullah, yang disebutkan oleh Syekhuna rahimahullahu taala adalah peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap fitnah secara umum. Di akhir zaman akan terjadi fitnah, di akhir zaman akan terjadi masa di mana banyak orang-orang yang menyeru untuk menuju neraka jahanam. Dia mengatasnamakan Islam, tapi na'udzubillah min dzalik justru dia menyeru kepada neraka jahanam wal iyadzubillah. Para masyayikh kita menyampaikan bahwa di sana ada thariqah yang lain,
Di sana ada metode yang lain yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jenis tahdzirnya. Jadi secara umum tahdzir Nabi Alaihi Wasallam, peringatan Nabi Alaihi Wasallam, atau lebih umum lagi, beliau sebagai sosok Nabi Alaihi Wasallam memiliki dua tugas, basyiran wa nadhiran. Membawa kabar gembira. Kabar gembira ini tadi yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Banyak kita membaca Al-Quran, kita berpuasa sebagai amalan yang terbaik, sedekah, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, demikian pula tersenyum kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, bermuamalah dengan cara yang baik, dan yang seterusnya. Dari basyiran, kabar gembira, hal-hal yang kaitannya dengan akhlakul karimah yang biasa diketahui oleh masyarakat di sekitar kita. Di sisi yang lain, nadhiran, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan. Yang ini mungkin dianggap oleh sebahagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin bukan bahagian dari akhlakul karimah. Salah. Ini juga bahagian dari akhlakul karimah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam berperangai dengan nadhiran ini. Tugasnya beliau utamanya memberikan peringatan. Jadi bukan hanya membawa kabar gembira, juga memberikan peringatan. Bukan hanya ayo masuk ke dalam syurga, tapi hati-hati kalian dari api neraka. Dua, seimbang. Kita fokus pada poin yang kedua, nadhiran, peringatan yang sampai kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam yang kita kenal dengan tahdzir. Itu terbagi menjadi dua, ada yang amun dan ada yang khasun. Ada yang umum, beliau mewanti-wanti, beliau menyampaikan kalian harus berhati-hati dari berbagai macam jenis fitnah. Umum, seperti 3 hadis yang sedang kita bahas. Hadis yang lainnya, badiru bil a'mali fitanan. Hati-hati kalian dari, atau bersegeralah kalian untuk beramal soleh, karena akan datang masa fitnah. Demikian pula, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Yang hidup lama di tengah-tengah kalian akan mendapati berbagai macam perselisihan. Ini bentuknya amun, secara umum. Di sisi yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahdzirun khasun, peringatan yang khusus. Peringatan yang khusus ini terbagi menjadi 2 lagi. Peringatan yang khusus terkait dengan fitnah asyahawat, di antaranya adalah fitnah wanita bagi para rijal, fitnah wanita bagi para laki-laki. Fitnah yang khusus diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hati-hati kalian wahai para rijal, hati-hati kalian wahai kaum mukminin dari fitnah wanita. Demikian pula masuk dalam pembahasan ini fitnah yang berkaitan dengan al-mal, fitnah harta, fitnah dunia, asyahawat. Poin yang keduanya adalah asyubuhat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memberikan peringatan terhadap syubuhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang tidak sejalan dengan bimbingan beliau. Di antaranya hadis yang sahih yang datang dalam periwayatan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala di dalam As-Sunan. Demikian pula Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna likulli ummatin majusan. Setiap umat itu ada majusinya. Kita mengetahui majusi adalah penyembah matahari. Majusi menganggap bahwa kebaikan-kebaikan bersumber dari cahaya, adapun keburukan-keburukan bersumber dari kegelapan. Jadi mereka bukan hanya memiliki satu ilah, satu sesembahan yang mereka sembah, tapi punya 2 ilah, cahaya dan kegelapan, yang mereka sama-sama agungkan, yang sama-sama mereka sembah. Wal'iyadzubillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap umat pasti ada golongan majusinya. Wa inna majusa ummati, dan majusinya umatku ini, yaquluna la qadar, yaitu orang-orang yang mengucapkan tidak ada takdir. Para pengingkar takdir, tidak ada takdir yang baik, tidak ada takdir yang buruk, semuanya terjadi begitu saja. Al-amru unuf,
yang kita kenal dengan bahasa Al-Qadariyah. Para ulama kita menyimpulkan kelompok inilah yang dikenal dengan Al-Qadariyah, yang disebutkan dalam hadis yang lainnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Jadi Qadariyah ini adalah kaum yang benar-benar mengingkari takdir. Tidak ada yang namanya ketetapan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, semuanya terjadi begitu saja. Ada orang kecelakaan ya karena dia ceroboh. Ada orang yang ini dan itu, sudah takdir, begitu saja. Tidak ada sekali lagi kaitannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menyebutkan kejahatan akidah kaum Qadariyah yang disamakan oleh beliau seperti golongan Majusi, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tahdzir, peringatan yang sangat keras, fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka sakit jangan kalian jenguk. Kalau mereka wafat jangan kalian saksikan jenazahnya. Karena memang kaum Qadariyah sudah dianggap majusinya umat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan peringatan secara khusus terkait dengan asyubuhat. Demikian pula Al-Khawarij. Seperti yang sudah kita ketahui, saat Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar memberi peringatan yang sangat keras kepada kaum Khawarij, at-takfiriyun, yang mudah mengkafirkan umat Islam, yang mudah mengkafirkan lebih khusus lagi pemerintah kaum muslimin. Kilabu ahlin nar, syarrul qatla tahta adimis sama. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk ketika wafat di kolong langit, wal iyadzu billah. Ini jenis tahdzir yang khusus, bukan yang sifatnya umum yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang harus kita fahami bersama, ikhwati fillah yara'akumullah. Bukan hanya tahdzir yang bersifat umum, tapi yang bersifat khusus pun beliau sampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa takhussu ala ijtima'il kalimah wa annahu suluk sadri hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah al-mubarakah. فإذا تقرر هذا وقد عرفتم موضوع الحديث معكم لابد من مقدمة أراها لازمة. Demikian pula hadis-hadis yang sudah dinukilkan oleh Syekhuna rahimahullahu taala sangat menghasung, memberikan motivasi agar umat ini berjalan di atas satu kalimat, berjalan di atas satu persatuan, tidak berpecah belah. Yang berpecah belah siapa? Pihak-pihak yang mau mencari selain Al-Quran, selain sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai jalan petunjuk mereka. Ini yang menjadi sumber permasalahan di tengah-tengah umat Islam. Kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran, mereka mau kembali kepada As-Sunnah, maka niscaya ijtima'ul kalimah, persatuan umat Islam, al-ukhuwah al-islamiyah akan terjadi. Maka disinilah kata beliau, yang paling menjadi pelajaran penting persatuan umat Islam ada pada sadr hadhil ummah, generasi pertama umat ini. Kalau kita mau melihat mana sih persatuan Islam, seperti apa sih persatuan kaum muslimin, lihat generasi para sahabat. Itu hakikat persatuan umat Islam. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka praktekkan, yang dengarkan dari ucapan Nabi SAW, langsung mereka jalankan. Itu hakikat dari persatuan umat Islam. Dan pada poin inilah kata beliau, kita akan memberikan dua muqaddimah tambahan, dua pembukaan sebelum kita masuk kepada inti dari al-mudhaharat, bahayanya aksi atau rusaknya aksi demonstrasi. Muqaddimah yang pertama, kata Syekh rahimahullahu taala, luzumus sunnah wa tamassuk biha. Wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bukan sesuatu yang menjadi opsi, bisa kita pegang, di sisi yang lain boleh kita lepas. La. Bukan demikian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam mau tidak mau harus terus menerus kita pegang kuat-kuat. Sekali lagi bukan opsi, bukan pilihan. Mau tidak mau kita pegang erat-erat ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wal iktida'u bi ahliha,
alladzina hum ahluha, dan mencontoh, menjadikan qudwah, menjadikan panutan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Siapa? Para sahabat. Sekali lagi, kalau kita berbicara terkait dengan da'watus salafiyah, terkait dengan akidah ahlus sunnah, yang kita maksudkan siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi kita menomorduakan a'immatul madzahib, Imam Ahmad di sana rahimahullah, Imam Malik di sana, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala. Itu nomor 2 kan, atau kita nomor 3 kan bahkan. Yang paling inti adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Oleh karenanya tidak ada ahlu sunnah kecuali pasti akan memuliakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatibatan, semuanya tanpa terkecuali. Maka kalau ada 1-2 pihak yang menyerang harga diri kehormatan para sahabat, oh Abu Hurairah itu demikian dan demikian, oh Aisyah itu demikian dan demikian, hati-hati. Hati-hati, karena itu bukanlah jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Huwa sabilun najah wal hitah lid-din was salamat minal fitan. Jalan itulah yang akan membawa keselamatan kita. Jalan itulah yang akan menjaga agama kita. Jalan itulah yang kata beliau rahimahullah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam jenis fitnah, yaitu senantiasa bersabar di atas jalannya para salaf, senantiasa bersabar di atas jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Sawa'un kanatil fitan bisyubuhat aw fi syahawat. Apakah fitnah tersebut terkait dengan fitnah syubuhat ataukah fitnah syahawat? Maghabatis sunnah an ahad jama'at kanu aw afradan illa kanu nahdatan lisyaitan tatanaza'uhum al-ahwa fatafarraqa kalimatuhum wa tashattatat syamlahum wa taj'aluhum fawdha. Kapan sebuah kelompok, kapan sebuah firqah memisahkan diri dari jalannya para sahabat, dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka disitulah dia akan mengikuti jalannya hawa nafsu, disitulah dia akan mengikuti jalannya syaitan yang akan memecah belah jalan-jalan mereka. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran illa ma usyribuhu minal wuluj fi mudillatil fitan. Mereka tidak akan mengetahui kebenaran, mereka tidak akan bisa mengingkari kemungkaran kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsu keinginan mereka. Apa yang sejalan dengan hawa nafsu mereka, itulah yang akan bisa mereka ambil, itulah yang akan bisa mereka jalankan. Jadi modelnya, model yang semacam ini, khotifillah yara'akumullah, mencari pembenaran tujuan utama mereka. Bukan mencari al-haq, bukan mencari dalil, mencari pembenaran. Mereka beramal dulu, mereka berkeyakinan dulu, mereka berakidah dulu. Misalkan ziarah kubur, tabarruk di kuburan orang soleh, di kuburan para wali, habaib dan yang semisalnya adalah amal soleh, adalah kebaikan. Itu dulu yang mereka yakini, baru mereka cari-cari. Mana ini ucapan Imam Ahmad, mana ini ucapan Ibn Taimiyah yang bisa kita cocok-cocokkan, yang bisa kita jadikan sebagai landasan, yang bisa kita jadikan sebagai pembenaran. Dalam kondisi sekian banyak ucapan Imam Ahmad, sekian banyak ucapan Ibn Taimiyah berkaitan dengan buruknya hal tersebut, tidak dinukilkan sama sekali. Ya karena tidak sejalan dengan hawa nafsu. Sama kaitan dengan demonstrasi nanti. Mereka berakidah dulu bahwa demonstrasi ini boleh, aksi damai ini dilindungi oleh undang-undang, menyampaikan kritikan kepada pemerintah adalah nasihat yang mulia. Itu dulu yang mereka yakini, baru mana ucapan Syafi'i, mana ucapan Ibn Taimiyah yang bisa dibawa ke kanan, yang bisa dibawa ke kiri, yang masih bersayap, yang multi tafsir. Tapi sekian banyak ucapan Syafi'i, sekian banyak ucapan a'immatus salaf yang berkaitan dengan buruknya demonstrasi, mereka tinggalkan begitu saja. Sekali lagi karena tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Wa ma ahsan maqalahu Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah. Betapa baiknya ucapan Imam Mus'ab bin Sa'ad rahimahullahu taala. La tujalis maftunan. Kata Imam Mus'ab ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang terfitnah.
Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang disampaikan oleh Imam Mus'ab bin Sa'ad menjadi pembelajaran untuk kita. Ketika kita mengetahui ada orang yang maftun, ada orang yang terfitnah di kanan dan kiri kita, apakah terfitnah dengan syubhat atau mungkin terfitnah dengan asyahawat, jauhi dari pertemanan kita. Jangan sampai kita berteman, bersahabat dengan model-model orang yang telah terfitnah, na'udzubillah min dzalik. La tujalis maftunan fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain imma ay yuftinaka fatutabi'uhu wa imma ay yu'dhiyaka qabla an tufariqahu. Karena hanya ada dua kemungkinan. Kata Imam Mus'ab ibnu Sa'ad rahimahullah, jangan kalian duduk dengan orang-orang yang sudah terfitnah. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menjadikan engkau korban fitnah. Akhirnya engkau ikut arus, ikut terbawa dengan fitnah syahwatnya, ikut terbawa dengan fitnah syubuhatnya yang sebelumnya kita tidak mau berinteraksi, na'udzubillah min dzalik, dengan al-khamr, karena kita duduk-duduk dengan mereka para peminum khamr, minuman-minuman yang memabukkan, beralkohol, penjudi dan yang seterusnya. Kemungkinan pertamanya terbawa, ikut, akhirnya nyoba satu slot, satu gelas dan yang seterusnya. Allahumma sallim sallim. Ini kemungkinan yang pertama kata beliau. Demikian pula asyubuhat. Orang yang punya kerancuan berpikir tadi, misalkan Al-Qadariyah atau Al-Khawarij, terbawa kita. Oh iya, ternyata pemerintah kita buruk ya. Ternyata terus terbawa. Atau kemungkinan yang kedua kata beliau, yu'dhiyaka, dia akan mengganggu dirimu sebelum engkau berpisah dengannya. Jadi dia mengganggu kita, mengganggu ketenangan kita, mengganggu keselamatan kita, na'udzubillah min dzalik, mengganggu ketentraman jiwa kita, terganggu kita dengan orang-orang yang maftun, terfitnah tersebut. Maka kalau ada orang yang terfitnah, kita sudah lihat ini ada di hadapan kita al-maftun, maka ikuti nasihat Imam Mus'ab ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala, jauhi, jangan dekat-dekat. Keselamatan akidah, keselamatan manhaj, keselamatan agama yang kita miliki jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya berteman atau harus berteman dengan orang-orang yang kita kenal telah terfitnah. Allahumma sallim sallim. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ucapan Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, as-sunnatu maqrunatun bil ijma'i wal i'tilaf. Bil ijtima'i wal i'tilaf. Yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu diiringi dengan al-ijtima' wal i'tilaf, bersatu padu. Jadi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada yang mengajarkan perpecahan. La. Ini kaidah yang harus kita fahami. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan mengantarkan kita kepada persatuan. Bukan justru perpecahan, persatuan. Wal bid'atu maqrunatun bil furqati wal ikhtilaf. Adapun kebid'ahan, baru. Kebid'ahan itulah yang akan senantiasa membawa perpecahan, perselisihan. Jadi kapan umat Islam ingin selamat dari berbagai macam perpecahan, berbagai macam perselisihan, maka lihatlah kapan mereka bisa jauh dari al-bid'ah, kapan mereka bisa jauh dari al-muhdatsat. Disitulah mereka akan mendapati kebaikan demi kebaikan, persatuan demi persatuan. Sekali lagi, contoh konkretnya adalah para sahabat. Kebid'ahan apa yang ada di sisi para sahabat? Tinggal kembalikan. Apa ada demonstrasi di tengah-tengah para sahabat? Apakah ada ziarah kubur dengan kesyirikan-kesyirikannya di tengah-tengah para sahabat? Apakah ada akidah Al-Qadariyah di tengah-tengah para sahabat? Apakah ada akidah Al-Jahmiyah di tengah-tengah para sahabat? Dan yang seterusnya. Kembalikan kepada generasi terbaik umat ini. Wa hadha huwal musyahid. Inilah perkara yang kita ketahui bersama, kata beliau. Wal waqi' hissan wa tajrubatan wa ma ahsana ma qalahu Abu Utsman An-Naisaburi. Demikian pula ucapan yang sangat baik dari Imam An-Naisaburi rahimahullahu taala, man ammara sunnatan atau man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah wa man ammara al hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Barang siapa yang menghidupkan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jiwanya. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan bahwa jiwa kita, jiwa setiap insan, jiwa setiap manusia berada di antara dua perkara. Dalam Ad-Da' wa Ad-Dawa, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan di sana ada an-nafs, jiwa yang ammarah, terus membujuk kita, terus membisikkan kita kepada keburukan demi keburukan. Ini sisi yang pertama. Namun di sisi yang kedua akan ada jiwa yang senantiasa mengajak kita untuk bekerja atau mengamalkan amalan-amalan soleh, mengerjakan amal-amal ketaatan, mengajak kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa huma muta'adiyatan. Keduanya ini berlawanan. Jadi tergantung kita kuatnya ditarik kemana. Ibaratnya kita berada di posisi tengah. Kita sedang ditarik tambang ini, sisi kanan kebaikan-kebaikan atau sisi kiri keburukan-keburukan, terus demikian. Kapan kita menyambut panggilan atau ajakan atau bisikan ke arah keburukan demi keburukan, maka kita akan terseret sampai habis. Sebaliknya, kapan kita mengiyakan, menyambut seruan-seruan malaikat Allah, jiwa-jiwa yang baik untuk terus beramal saleh, untuk terus membersihkan jiwa ini, maka keselamatan dan keselamatanlah yang akan kita dapatkan. Posisi kita berada di tengah, hati-hati. Kita harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas, yang pintar untuk memilih mana ajakan yang harus kita dengarkan, mana ajakan yang harus kita realisasikan. Perhatikan ucapan Al-Imam An-Naisaburi, barang siapa yang memposisikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pada jiwanya, dia mengagungkan sunnah Nabi dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka niscaya dia akan nataqa bil hikmah. Dia akan menjadi seorang yang berucap dengan kebaikan demi kebaikan. Al-haq, kebenaran yang akan dia ucapkan. Tapi kapan jiwanya dipenuhi dengan hawa nafsu, ammaral hawa, jiwanya tadi justru dia condongkan pada perkara yang kedua, hawa nafsu demi hawa nafsu. Ucapannya, perbuatannya selalu mengikuti ajakan hawa nafsu, selalu terseret dengan ajakan hawa nafsu, wal'iyadzu billah, nataqa bil bid'ah. Maka dia akan menjadi seorang yang menyampaikan kebid'ahan demi kebid'ahan. Sunnah akan jauh dari lisannya, sunnah akan jauh dari amaliyahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, laisa kullu amalin nataijuhu hasanah fi nadri an-nadhiri huwa amalu shawab atau amalu saib, fal a'malu bimizani syar' la bimizanil aqli wan nadhr fi nataij. Semua amalan soleh atau semua amalan secara umum, semua amalan secara umum, kata beliau rahimahullah, hasilnya adalah kebaikan atau keburukan dengan timbangan syariat. Jadi tidak bisa ditimbang dengan akal, tidak bisa ditimbang dengan hawa nafsu kita. Ini baik, oh ini sepertinya baik, oh ini buruk, ini sepertinya buruk. Tidak bisa. Yang menimbang ini baik atau buruk, semua jenis amalan, semua jenis perbuatan adalah syariat. Dan kembali kepada dua syarat utama seperti yang sudah kita ketahui, amalan itu teranggap soleh, mardi, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala apabila tercakup padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'ah. Kalau ada amalan yang tidak terkumpul padanya dua hal ini, maka ketahuilah timbangan syariat menganggap bahwa hal tersebut, amalan tersebut bahagian dari kebid'ahan, bahagian dari bahkan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Qala ulama'una wa immatul huda min hadhil millah al-mubarakah millat Muhammad alaihi salatu wassalam, al-amalu in faqada al-ikhlas lillah kana syirkan aw riya'an. Sebuah amalan, kata para ulama, kalau hilang darinya poin yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut adalah amalan yang menjadi kesyirikan, amalan yang menjadi riya,
infaqad dal mutaba'ah, apabila kehilangan dari poin yang kedua yaitu mutaba'ah, maka amalan tersebut akan menjadi kebid'ahan. Aqul dallat dalil min sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam ala anna kulli bid'atin dhalalah. Kemudian beliau akan menyimpulkan bahwa semua kebid'ahan itu adalah sesat dan menyesatkan yang tidak akan membawa kebaikan kepada umat Islam secara umum atau secara khusus, secara pribadi tidak akan membawa kebaikan untuk insan, manusia tertentu. Ikhwati fillah yarhakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas sebagai muqaddimah. Tersisa satu muqaddimah terakhir yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala syekhuna terkait dengan permasalahan kebid'ahan ini. Semua jenis kebid'ahan itu sesat. Semua jenis kebid'ahan itu akan membawa kesengsaraan. Semua jenis kebid'ahan itu akan na'udzubillah min dzalik membawa kerusakan di dalam hidup, bahkan tatanan hidup masyarakat. Setelahnya baru beliau masuk kepada perkara demonstrasi secara khusus, yaitu al-mudhaharat, bahwa al-mudhaharat ini sesuatu yang tidak diperkenankan, sesuatu yang masuk ke dalam kategori kebid'ahan yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat, yang biidznillah ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahannya. Wabihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.